Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita suatu kenikmatan berupa taufik, kemampuan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat hadir di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini, di masjid yang penuh berkah ini, dalam rangka saling nasihat-menasihatkan antara kaum muslimin. Sebab ini merupakan suatu kewajiban yang harus ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan inilah sesungguhnya hakikat persaudaraan. Di antara yang menggerakkan langkah kami untuk datang ke sini, karena kami sadari bahwasannya di sini ada saudara-saudara kami kaum muslimin, saudara-saudara seagama yang diikat oleh tali persaudaraan yang amat kokoh, yaitu persaudaraan karena iman dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya persaudaraan manusia di dunia ini tidak ada yang melebihi persaudaraan karena iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya bersaudara. Kenapa mereka bersaudara? Karena mereka berada dalam satu keimanan, yaitu keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana seharusnya persaudaraan kaum muslimin itu. Kata beliau, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin itu dalam hal saling mengasihi, dalam hal saling lemah lembut di antara mereka, dalam hal saling mencintai, bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut sakit. Seluruh tubuh akan ikut demam dan bergadang sepanjang malam karena ada satu anggota tubuhnya yang sakit. Demikianlah seharusnya persaudaraan kaum muslimin. Begitu kuatnya, begitu kokohnya, karena diikat oleh suatu ikatan yang sangat kokoh, yaitu ikatan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatan ini melebihi ikatan apapun di dunia ini, bahkan melebihi ikatan karena satu suku atau satu bangsa, atau bahkan melebihi ikatan darah, ikatan keluarga dan ikatan pernikahan sekalipun. Bukti atas ini akan kita saksikan di hari kiamat kelak, di mana semua ikatan persaudaraan, semua ikatan persahabatan, semua hubungan saling mencintai itu terputus. Tidak ada yang dibawa sampai di hari kiamat, kecuali apabila ikatan tersebut diikat di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan tetap kekal, ini akan tetap abadi, dibawa sampai di hari kiamat kelak. Jadi orang-orang yang tadinya saling mencintai di dunia, di hari kiamat kelak bisa jadi saling bermusuhan. Istri dan suaminya bisa saling bermusuhan, padahal sangat mencintai ketika di dunia. Orang tua dan anak bisa saling bermusuhan. Sahabat-sahabat dekat pada hari kiamat bisa saling bermusuhan. Kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang saling mencintai,
pada hari ini, yakni pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka memusuhi sebagian yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, atas dasar ketakwaan inilah cinta antara kita, apakah antara sesama muslim secara umum, ataukah antara keluarga, antara kerabat, antara sahabat dekat, hanyalah ketakwaan yang akan mengikat kita sampai di hari kiamat kelak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana seorang yang paling kita cintai itu rela menjadikan kita sebagai tumbal ketika Allah memutuskan dia untuk masuk ke neraka. Kalau di dunia seorang suami itu bisa rela berkorban apa saja untuk istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri bisa rela berkorban apa saja untuk suaminya. Tadi saya baca di suatu berita, ada istri yang rela menjual ginjalnya untuk suaminya. Demikian betapa besar pengorbanan orang-orang yang mencintai kita di dunia ini. Demikian pula seorang bapak atau seorang ibu rela berkorban apa saja untuk anaknya. Bahkan kalau nyawa harus dipertaruhkan sekalipun, mereka akan pertaruhkan. Coba saja ada tetangga yang mau ganggu anak kita, tentu kita akan bela, walaupun nyawa dipertaruhkan sekalipun. Sebaliknya, anak tidak akan membiarkan orang tuanya diganggu, dia akan membela dengan sepenuhnya. Ini keadaan kita di dunia. Tetapi jamaah sekalian, di akhirat kelak tidak ada yang berani menjadi korban, menjadi tumbal. Tidak ada yang berani berkorban menggantikan orang yang dia cintai untuk diazab di neraka. Tidak ada satupun yang berani. Bahkan sebaliknya, orang yang sudah diputuskan Allah untuk diazab, dia pingin kalau bisa anaknya gantikan dia agar dia selamat. Kalau bisa istrinya menggantikan dia agar dia selamat. Kalau bisa orang tuanya menggantikan dia agar dia selamat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kengerian azabnya pada hari kiamat. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum, mereka akan saling diperlihatkan, akan saling mengenal. Ini kekuasaan Allah. Allah akan perlihatkan antara orang-orang yang punya hubungan di dunia, di hari kiamat kelak akan semakin mengenal, akan saling mengenal. Yubassarunahum, jelas mereka saling melihat. Pada saat itu kata Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi banihi. Seorang yang jelek, seorang yang jahat, yang Allah telah putuskan dia masuk neraka, dia ingin kalau saja anaknya bisa dijadikan tumbal. Anaknya menggantikan dia di neraka dan dia selamat masuk surga. Wa sahibatihi wa akhihi, atau istrinya atau saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi. Demikian pula orang-orang yang dulu membelanya ketika di dunia. Orang-orang yang segolongan dengan dia yang ketika di dunia begitu mencintainya. Kalau bisa mereka dijadikan tumbal semuanya, masuk ke neraka dan dia selamat. Bahkan kata Allah, wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Dia ingin kalau bisa orang seluruhnya di dunia ini menggantikan dia untuk diazab di neraka. Maka bisa kita bayangkan bagaimana takutnya dia dengan azab neraka. Padahal dulu dia rela berkorban, dia berani mengambil resiko untuk membela orang yang dia cintai ketika di dunia, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Tetapi menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berani. Saking takutnya anaknya sendiri yang sangat dia cintai di dunia, dia ingin jadikan tumbal, dijadikan pengganti agar Allah Subhanahu wa taala mengazab dia, lalu dia bisa selamat. Inilah keadaan manusia pada hari kiamat. Keadaan manusia apabila telah diputuskan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Maka semua bentuk kecintaan, semua bentuk hubungan antara manusia itu semua putus. Tidak ada yang berlanjut, justru sebaliknya saling bermusuhan. Kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kalau kita ingin hubungan di antara kita, hubungan persaudaraan antara sesama muslim,
dan lebih khusus lagi hubungan keluarga, hubungan pernikahan bisa tetap langgeng sampai hari kiamat, maka hendaklah kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka disinilah pentingnya nasihat, pentingnya saling mengingatkan. Karena seringkali kita sudah mengetahui suatu kewajiban, tapi kita tinggalkan. Dan seringkali kita sudah mengetahui suatu larangan, tapi masih saja kita lakukan. Kalau tidak ada yang mengingatkan antara kita, siapa lagi? Inilah tanda kecintaan yang sejati, tanda persaudaraan yang hakiki. Apabila antara kita saling nasihat-menasihati, saling mengingatkan untuk takwa kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak biarkan saudara kita melakukan kemaksiatan. Kalau kita membiarkan saudara kita tidak sholat misalkan, tidak pernah kita nasihati, itu sama saja kita biarkan saudara kita masuk ke dalam neraka. Apalagi kalau anak kita sendiri. Jajan dipenuhi, sekolah kita usahakan sekolah yang paling bagus, tetapi ketika dia berbuat salah, dia tidak sholat, kita tidak peringatkan dia, maka itu bukan hakikat kasih sayang yang sebenarnya. Itu bukan hakikat kasih sayang. Itu sama saja kita membiarkan dia kelak menjadi musuh pada hari kiamat. Padahal kita sangat mencintai dia. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan antara kaum muslimin untuk saling nasihat-menasihati. Sebagaimana firman Allah, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, berilah nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, orang yang beriman itu adalah orang yang mengambil manfaat dari nasihat. Dia dengarkan. Ketika ada saudaranya menasihatkan dia dengarkan. Lalu dia ambil manfaat. Ketika dia duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, dia tidak sibuk berbicara dengan kawannya yang ada di samping. Tapi betul-betul dia dengarkan nasihat tersebut. Nasihat yang berdasar dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengambil manfaat. Mengambil manfaat maksudnya dia amalkan. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman ketika dia mendengarkan nasihat, dia mengambil manfaat. Yani dia amalkan nasihat tersebut. Lalu dia sampaikan juga kepada saudara-saudaranya kaum muslimin yang lainnya, terutama keluarganya. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita untuk menjaga keluarga kita dari neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ajarkan mereka. Maksudnya menjaga keluargamu dari api neraka, ajarkan mereka. Ajarkan tentang kewajiban Allah yang harus mereka amalkan. Ajarkan tentang hal-hal yang dilarang Allah yang harus mereka tinggalkan. Ini yang dimaksud dengan menjaga keluarga kita dari api neraka. Jangan kita biarkan mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang muslim itu sangat bersyukur ketika ada saudaranya yang memberikan nasihat kepadanya. Seorang muslim itu akan sangat berterima kasih ketika ada saudaranya yang mau bersusah payah, mau capek-capek untuk mengajarkan dia tentang urusan-urusan agama, tentang ajaran-ajaran agama, mengajarkan tentang kewajiban, memperingatkan tentang hal-hal yang diharamkan. Kita berterima kasih. Andaikan ada saudara kita yang mau melakukan hal ini, bukan sebaliknya. Ketika ada saudara kita yang menegur kita, kita katakan, kamu sok alim. Tidak seperti itu seorang muslim. Tetapi justru dia berterima kasih kalau ada saudaranya yang mengingatkan dia, apalagi ketika dia salah. Sebab hakikatnya dia mau menyelamatkan kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mau mengajak kita untuk masuk ke dalam surga. Sebab inilah hakikat kesuksesan.
Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesungguhnya hakikat kesuksesan. Kesuksesan itu bukanlah ketika seorang meraih pendidikan yang tinggi, bukan sama sekali. Ketika dia bisa meraih gelar sarjana, bahkan kalau perlu sekolah sampai di luar negeri, bukan itu hakikat kesuksesan. Bukan pula orang yang usahanya maju, punya pabrik besar, punya perusahaan besar, punya toko besar. Bukan itu hakikat kesuksesan. Hakikat kesuksesan yang sejati apabila seorang selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah sesungguhnya orang yang sukses, orang yang beruntung. Jadi, jangan bilang kita telah sukses di dunia ini sebelum kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan takwa kepada Allah. Jangan anggap kita sudah sukses karena punya pekerjaan tetap, bahkan punya harta melimpah. Tidak sama sekali. Kesuksesan yang sejati kalau kita mati dalam keadaan takwa kepada Allah, bukan dalam keadaan maksiat kepada Allah. Sebab hakikat kebahagiaan kita adalah di akhir kehidupan kita. Apakah kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan takwa kepada Allah atau dalam keadaan maksiat kepada Allah? Nabi SAW telah mengingatkan kita, fa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga sampai tidak tersisa lagi antara dia dengan surga kecuali sejengkal, yakni sudah mau matikan masuk surga. Lalu tiba-tiba dia didahului oleh suatu takdir, lalu dia berbuat maksiat kepada Allah, maka dia pun masuk neraka. Padahal sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Walaupun orang yang seperti ini adalah orang yang tidak ikhlas ketika dia beramal, adalah orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada seseorang sepanjang hidupnya berbuat maksiat, lalu sudah mau mati dia, sampai tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal. Tiba-tiba Allah mentakdirkan dia bertobat, kemudian dia mati dalam keadaan bertobat kepada Allah, maka dia masuk surga. Kalau begitu, yang menjadi ukuran kesuksesan dan keselamatan seseorang adalah akhir kehidupannya. Nabi SAW juga bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Amalan-amalan manusia tergantung akhir kehidupannya. Inilah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Maka semua hadis-hadis ini mengingatkan kita, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita menyangka kita akan mati di atas ketakwaan, lalu kita berani berbuat maksiat kepada Allah dengan suatu anggapan, toh nanti saya bisa bertobat. Tidak, jangan seperti itu. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita coba-coba, cuman coba-coba, nanti juga bertobat. Coba-coba melakukan maksiat, ternyata pada saat itulah akhir dari kehidupan kita. Dan kehidupan ini jamaah sekalian adalah kehidupan yang sangat-sangat sementara. Kehidupan yang sangat singkat, yang tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan kehidupan di akhirat. Tetapi kenapa banyak orang tertipu dengan dunia? Karena memang dunia itu penuh dengan tipuan, penuh dengan kenikmatan yang menipu, sehingga banyak orang lalai karena mengejar dunia. Inilah hakikat yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya kama futiha 'ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Rasulullah SAW, sebetulnya bukan kemiskinan yang aku takuti menimpa kalian, bukan kefakiran yang aku takuti menimpa umatku,
Tetapi yang justru aku takuti menimpa umatku ketika kenikmatan dunia mudah mereka dapatkan. Sebagaimana umat-umat terdahulu telah Allah berikan berbagai macam kenikmatan dunia. Lalu mereka berlomba-lomba mengejar dunia sehingga mereka binasa. Maka aku khawatir dunia akan membinasakan kalian. Inilah yang terjadi. Banyak orang sibuk kerja sampai lupa sholat. Seakan-akan kalau dia tidak kerja, rizkinya berkurang. Di mana keyakinannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rizki? Dari mana sih datangnya rizki? Dari mana datangnya makanan yang setiap hari kita makan? Dari mana datangnya nafas yang setiap hari kita hidup? Dari mana datangnya setiap kekuatan yang kita rasakan setiap hari? Semua datangnya dari Allah. Dan kita semuanya sepakat. Semua rezeki dan segala kenikmatan kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hanya gara-gara mengejar dunia, kemudian kita lalaikan kewajiban kita. Atau ada yang menempuh segala cara demi untuk meraih sesuap nasi. Dia tidak peduli halal atau haram. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Dialah yang Maha memberikan rezeki. Oleh karena itu, kita perlu saling mengingatkan. Kita perlu saling nasihat-menasihati. Seperti pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita saling mengingatkan, bukan menggurui. Kita saling nasihat menasihati sebagai tanda cinta kasih antara kaum muslimin. Semoga kita tidak lupa dengan kehidupan kita di akhirat kelak, kehidupan yang sejati. Jangan sampai ada di antara kita yang menganggap kehidupan ini hanya di dunia ini saja. Masih ada kehidupan yang lebih berarti. Masih ada kehidupan yang jauh lebih besar dari kehidupan kita di dunia ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana perumpamaan kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kata beliau, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Al-Mustarid Ibn Shaddad radhiyallahu anhu, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di lautan, kemudian dia angkat jarinya dan dia lihat kira-kira berapa banyak air yang menetes dari jarinya. Sedikit sekali. Coba-coba ke Pangandaran, pergi ke lautan yang luas, kemudian celupkan jari di lautan, angkat kemudian lihat berapa banyak air yang menetes. Seperti itulah kehidupan dunia. Sedangkan sisa air di lautan adalah perumpamaan kehidupan akhirat. Jadi tidak bisa dibandingkan. Waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? 60 tahun? 70 tahun? Kalau ada yang lewat dari itu, malah sudah susah hidupnya. Mau dibandingkan dengan 10.000 tahun di akhirat. Padahal akhirat bukan 10.000 tahun. Bukan pula 100.000 tahun. Tetapi kekal abadi. Tidak ada batasnya. Maka apa yang kita inginkan dalam kehidupan yang kekal tersebut? Tentunya seorang yang berakal, seorang yang memiliki akal sehat, dia akan berbekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang itu, untuk menghadapi kehidupan yang kekal itu lebih banyak dibanding berbekal untuk kehidupan dunia. Tentunya dia akan beramal untuk akhirat lebih banyak dibanding untuk dunia. Tidak adil kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk dunia, padahal kita hidup di dunia hanya singkat, lalu kita melalaikan kehidupan akhirat yang kekal. Itu tidak adil. Bahkan kalau kita imbangkan, itu juga belum adil. Bagaimana mau diimbangkan 60-70 tahun hidup di dunia, kita seimbangkan dengan kehidupan yang kekal? Oleh karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Wabtaghi ma ataqallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah, carilah kehidupan akhirat, yakni beramal saleh untuk kehidupan akhirat kalian. Adapun untuk dunia, kata Allah, jangan kamu lupakan, kamu juga memiliki bagian di dunia. Jadi, untuk akhirat Allah perintah kita untuk mengejarnya, tapi untuk dunia Allah cuma katakan jangan lupakan. Jadi yang dikejar itu akhirat, jangan kita balik. Kita kejar dunia dan kita lupakan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu kekal, sedangkan kehidupan dunia hanya sangat singkat sekali. Demikian pula Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang kenikmatan di dunia apabila dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Sebagaimana azab, penderitaan, musibah yang kita alami di dunia
apabila dibandingkan dengan musibah di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa di hari kiamat kelak Allah akan panggil seorang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Orang yang paling nikmat hidupnya ketika dunia. Barangkali dia adalah orang yang paling kaya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayusbagu sabghatan finnar. Dia dicelup dengan satu celupan di neraka. Jadi dimasukkan sebentar lalu dikeluarkan lagi. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan ketika di dunia? Dia katakan tidak pernah sama sekali. Kenapa? Dia lupa. Sekejap dia rasakan azab neraka, sanggup melupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Padahal kata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, orang yang paling sengsara kehidupannya ketika di dunia. Orang yang paling berat penderitaannya ketika di dunia. Tapi dia tetap bersabar. Dia tetap bertakwa kepada Allah. Dia tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga, dicelup ke dalam surga dengan satu celupan. Dimasukkan sebentar, lalu dikeluarkan lagi. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan ketika di dunia? Apakah engkau pernah merasakan musibah ketika di dunia? Dia katakan, tidak demi Allah. Dia bersumpah lagi, tidak demi Allah, saya tidak pernah rasakan. Kenapa? Karena dia telah lupa dengan semua kesengsaraan yang dia rasakan ketika di dunia. Sebab dia telah merasakan sekejap berada di surga. Maka bisa kita bayangkan, sekejap berada di surga sanggup melupakan seluruh musibah, seluruh rasa sakit yang pernah kita derita di dunia ini. Demikian sebaliknya, sekejap berada di neraka sanggup melupakan semua kenikmatan yang pernah kita rasakan di dunia ini. Maka bagaimana lagi kalau seorang ditempatkan dalam neraka bertahun-tahun lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebaliknya juga, orang yang susah hidupnya ketika di dunia, hartanya sedikit, sakit-sakitan pula, hendaklah bersabar, tetap bertakwa kepada Allah, tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah. Karena apa yang dia rasakan di dunia, apabila dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada apa-apanya. Jangan sampai sudah miskin, mati masuk neraka lagi. Ini rugi dua kali. Kalau kaya mati masuk surga, alhamdulillah. Tapi miskin masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang berakal tentunya akan selalu mengingat akhirat. Akan selalu mengingat kewajiban-kewajiban dia yang harus dia tunaikan. Akan selalu menjauhi perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang berbuat maksiat adalah orang-orang yang paling bodoh. Apalagi kalau sampai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar dan dosa yang paling bodoh. Betapa tidak? Dia tahu Allah yang menciptakan dia, Allah yang berikan kenikmatan. Lalu dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dosa yang paling besar, yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang tentang kewajiban yang paling besar. Apa sih kewajiban kita yang paling besar di dunia ini? Dan apa larangan Allah yang paling besar? Kewajiban yang terbesar adalah mentauhidkan Allah. Dan larangan Allah yang paling besar, yang paling tercela adalah menyekutukan Allah. Semoga Allah memberikan taufik. Kita jelaskan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada tanya jawab. Saya persilahkan. Pak, ini gimana caranya ya menyikapinya untuk harta saya jadi bisa berkah di dunia, juga bisa menolong saya entah di akhirat. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana harta yang dimiliki oleh seseorang bisa membawa keberkahan di dunia dan dapat menjadi amal saleh di akhirat kelak. Maka yang harus diperhatikan dua. Pertama, diperhatikan dari mana kita dapatkan harta kita dan kemana dibelanjakan. Dua hal ini yang harus diperhatikan. Dan inilah keunggulan orang-orang miskin di hari kiamat kelak. Orang-orang miskin yang memang tidak punya harta tidak akan ditanya terlalu panjang tentang hartanya. Karena memang dia tidak punya harta. Adapun orang-orang yang berharta,
orang-orang yang punya kekayaan akan berat hisabnya pada hari kiamat. Berat pengadilannya pada hari kiamat. Ditanya dulu dari mana engkau dapatkan. Ditanya secara detail. Dia tidak bisa bikin laporan penipuan seperti di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Bahkan mulutnya akan terkunci. Yang akan berbicara adalah tangannya, kakinya, menjadi saksi bagi dia. Saksi untuk memberatkan dia masuk neraka atau membela dia. Tergantung amalannya. Ditanya dulu dari mana dia dapatkan dan kemana dibelanjakan. Maka itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, Ra'aitu fil jannah fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat ke surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir, bukan orang-orang kaya. Maka berhati-hatilah bagi yang memiliki harta, karena kebanyakan orang tertipu dengan hartanya, sehingga dia berbuat maksiat karena dia memiliki harta. Justru ketika dia miskin, dia taat kepada Allah. Ketika dia diberikan ujian harta, malah dia berbuat maksiat. Jadi dua ini yang harus diperhatikan. Dari mana dia dapatkan? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Apakah ya dari yang halal yang sudah jelas halalnya, ataukah yang masih ada keraguan? Masih ada syubhat, masih ada ragu-ragu di situ, yang samar-samar. Dan Nabi SAW menuntun kita, tinggalkan yang masih samar. Contoh yang masih samar-samar, ada kelebihan kayu di pabrik. Ini Pak Edi sudah nggak pakai kayaknya nih. Belum jelas. Belum jelas ini halal atau haram. Cuman sudah sebulan saya lihat di sini aja nggak dibawa ya. Pabrik di sana misalkan, kayaknya nggak dipakai, udah saya ambil aja. Ini yang samar-samar. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi harus jelas yang halal yang kita ambil. Apalagi untuk diberi makan kepada anak dan istri kita. Nabi SAW mengingatkan, daging yang tumbuh dari yang haram, maka api lebih pantas untuknya. Neraka lebih pantas untuknya. Dan di antara penghalang terkabulnya doa karena memakan makanan yang haram. Kata Rasulullah SAW, seorang berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, padahal makanannya haram, pakaiannya haram, fa'ana yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dikabulkan? Kalau dia makan dari makan yang haram, pakaian dari pakaian yang haram, tinggal di tempat tinggal yang haram. Maka perhatikan dari mana kita mendapatkan harta kita. Harus jelas halal. Itu yang kita ambil. Kemudian yang kedua, kemana dibelanjakan? Yani kita belanjakan pada yang halal saja. Jangan kita belanjakan kepada yang haram. Ini yang pertama. Dalam membelanjakan harta kita. Perhatikan, di mana kita membelanjakan harta kita? Apakah kita gunakan untuk sesuatu yang halal atau yang haram? Kita beli yang halal atau yang haram? Ini yang diperhatikan yang pertama. Yang kedua, tunaikan haknya, yaitu zakatnya. Kalau memang sudah memenuhi syarat-syarat untuk zakat, tunaikan zakatnya. Kalau hartanya dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dalam bentuk uang, maka dikeluarkan 2,5%. Kalau dia sudah memiliki 1 tahun lamanya, harus dikeluarkan. Barulah hartanya akan menjadi berkah. Kemudian tentunya untuk menambah keberkahan, kalau ditambah dengan sedekah-sedekah sunnah, ditambah dengan sedekah-sedekah walaupun tidak wajib. Kita lihat ada tetangga kita yang membutuhkan, ada teman kita yang terlilit hutang, ada saudara kita, terutama kerabat yang terdekat. Ini yang paling wajib kita sedekahkan. Kerabat yang terdekat, kita akan dapat 2 pahala. Pahala menyambung kekerabatan dan pahala bersedekah. Apalagi kalau kerabat kita, tetangga kita, dapat 3 pahala. Pahala menyambung kekerabatan, pahala berlaku baik kepada tetangga, dan pahala bersedekah. Maka kita gunakan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Baik. Tetapi yang wajib, 2 yang pertama, kita belanjakan dalam yang halal, bukan yang haram. Kemudian kita tunaikan zakatnya. Kalau memang sudah memenuhi syarat untuk berzakat. Kalau kita mau agar lebih berkah, tambahkan untuk bersedekah. Ya? Banyak bersedekah. Karena itulah hakikat harta kita di hari kiamat kelak. Ketika Nabi SAW dihadiahkan seekor kambing oleh tetangga beliau, maka Rasulullah SAW perintahkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk bersedekah, dibagi-bagikan kambing tersebut, sampai-sampai semuanya dibagi kecuali pahanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada istrinya Aisyah, apalagi yang tersisa untuk kita? Kata Aisyah, tidak ada yang tersisa kecuali pahanya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, tidak, justru
semuanya tersisa kecuali pahanya yang tidak ada. Kenapa? Karena yang sudah disedekahkan itu akan kekal sampai di hari kiamat. Itu yang akan dipanen oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi itu yang tersisa hakikatnya, bukan pahanya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min ayyamin yusbihul ibadu fiha illa al-malakani yanzilani." Tidak ada satu hari pun di dunia ini ketika manusia masuk pagi padanya kecuali turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Maka salah seorang dari dua malaikat ini berdoa, ya Allah, berikanlah ganti yang baik kepada orang yang bersedekah. Wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sebaliknya yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kerusakan atau musibah pada harta orang yang tidak bersedekah. Ini setiap hari dua malaikat berdoa. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah, yang satu mendoakan keburukan bagi orang yang tidak bersedekah. Dan hakikatnya apa yang kita sedekahkan itu bukan berkurang, malah bertambah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malu 'abdi min shadaqah." Tidak berkurang harta seseorang dengan sedekah. Berkali demikian, wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Pak, kalau surga dan neraka ada tahapannya enggak? Tahapan seperti apa maksudnya? Pak, surga nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Tingkatan surga ada. Tingkatan surga dan neraka itu ada. Ya. Tentunya surga para nabi dan rasul tidak sama dengan surganya orang yang sedikit amalannya. Kan gitu. Allah Maha Adil. Allah akan masukkan surga kita sesuai dengan amalan-amalan kita. Demikian pula neraka itu ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di dasar neraka yang paling dalam. Itu yang paling jelek, tingkatan yang paling jelek, yang paling keras azabnya. Karena orang munafik ini pura-pura muslim padahal dia kafir. Tapi nggak boleh sembarang mengatakan orang muslim munafik ya. Munafik itu ada munafik besar dan munafik kecil. Kalau orang yang berdusta, orang yang bohong, itu munafik kecil namanya. Yang munafik besar, di dalam hatinya dia benci dengan Islam. Dia kafir kepada Allah, cuman dia tampakkan seakan-akan dia muslim. Itu yang maksudnya munafik yang di dalam neraka yang paling bawah. Bukan orang yang kalau berjanji dia bohong, berkata dia dusta, bukan itu. Jadi betul, surga ada tingkatan-tingkatannya, sebagaimana juga neraka ada tingkatan-tingkatannya, tergantung kekafirannya. Kaum muslimin, pelaku dosa-dosa besar, di antara mereka ada yang Allah ampuni, langsung masuk surga, dan di antara mereka ada yang Allah azab. Tapi azabnya tidak kekal. Maka tentunya beda azabnya orang-orang muslim yang berbuat dosa dan orang-orang kafir. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Wallahu a'lam. Ini tadi kan perintah saya dengar bahwa beramal itu harus secara ikhlas tanpa memandang apapun, ya mungkin. Jadi begini, dalam beribadah itu bagaimana caranya supaya kita itu ikhlas karena Allah dari hati, gitu Pak. Yang pertama, kita sendiri harus berusaha. Kita bersihkan niat kita. Kita hilangkan apabila masih ada keinginan-keinginan lain selain mencari keridhaan Allah. Seperti karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Kita bersihkan, kita usaha. Harus kita usaha dari diri sendiri. Dan kita betul-betul berusaha memurnikan ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berdoa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus telah mengajarkan doa kepada sahabat agar terhindar dari syirik kecil ini. Ini namanya syirik kecil. Kalau seorang misalkan datang ke majelis ta'lim karena ada seseorang yang dia ingin temui di sana, seorang wanita misalkan. Ini contoh saja. Bukan karena Allah dia datang, bukan karena menuntut ilmu. Atau seorang beribadah, sholat 5 waktu karena ingin dipuji oleh orang. Walaupun dia niat juga karena Allah, tapi juga ingin dipuji oleh orang. Ini namanya syirik kecil. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada sahabat, berdoa kepada Allah agar dihindari dengan syirik kecil ini. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian membaca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu yang aku sadari dan aku mohon ampun yang aku tidak sadari.
Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang paling penting. Kita berusaha dan berdoa. Kemudian yang ketiga juga menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Maka dengan mengetahui, memahami ilmu agama dengan baik, kita akan bisa selamat dari jeratan-jeratan syaitan. Karena hakikatnya seorang beramal bukan karena Allah itu jeratan syaitan. Seorang kalau dia memahami agama dengan baik, dia akan tahu, oh ini permainan syaitan. Ini yang benar dan ini permainan syaitan. Ini tiga hal yang terpenting yang harus dilakukan kalau kita betul-betul ingin ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Terus kalau beribadahnya hanya karena takut masuk neraka dan ingin masuk surga, itu hukumnya gimana? Itu bagian dari keikhlasan. Inilah pentingnya saya katakan yang ketiga, harus menuntut ilmu. Sebab kalau ikhlas tanpa ilmu, maka kadang-kadang seorang mengira itu ikhlas cuman karena dia tidak mengetahui. Padahal itu bukan keikhlasan. Seperti orang yang mengatakan, saya beribadah bukan karena mengharap surga, dan bukan pula karena takut neraka. Padahal para nabi dan rasul dan juga para sahabat, sifat-sifat mereka beribadah kepada Allah, takut dengan neraka Allah dan mengharapkan surga. Apakah kita mengatakan kita tidak mengharap surga dan tidak takut neraka, berarti kita lebih baik dari para sahabat, daripada nabi dan rasul? Itu salah. Takut kepada neraka dan mengharap masuk surga itu bagian dari keikhlasan. Bagian dari keikhlasan. Maka ini juga harus perlu ilmu. Ikhlas itu harus perlu ilmu. Jadi salah kalau seorang mengatakan ikhlas itu betul-betul hanya karena Allah, tidak perlu mengharap surga atau tidak perlu takut neraka. Itu salah. Sebab di dalam sejumlah ayat dan sejumlah hadis Allah telah memperingatkan kita untuk selalu mengharap surga dan takut dengan neraka. Maka inilah sifat para nabi dan rasul. Sehingga ini bagian dari keikhlasan. Iya. Tidak ikhlas itu kalau seorang mengharapkan dunia. Dia beribadah supaya dapat keuntungan dunia, dipuji, dapat kedudukan, atau dapat sejumlah harta. Ini yang namanya tidak ikhlas. Tapi kalau dia mengharapkan akhirat, mengharapkan kehidupan akhirat yang lebih baik, itu bagian dari keikhlasan. Tidak bisa dipisahkan dengan keikhlasan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya pernah membaca dalam satu buku, Ustaz. Pengertiannya seperti apa? Di situ dikatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin. Bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Iya. Setiap kita adalah pemimpin, yakni yang diberikan tanggung jawab. Ini artinya pemimpin yang dimaksud dalam hadis ini. Yang diberikan tanggung jawab dan tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami misalnya, dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Dia diberikan tanggung jawab untuk menjaga keluarganya, menjaga kehormatan mereka, menjaga hak-hak mereka, dan menjaga mereka dari api neraka. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ini tugas pemimpin yang paling utama. Menjaga keluarganya dari api neraka. Kalau dia seorang pemimpin keluarga. Demikian pula, kalau dia seorang istri, dia punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dia punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatannya. Dia punya tanggung jawab agar suaminya selalu mencintai dia dengan berbuat yang sesuai dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maksudnya pemimpin, yakni orang yang diberikan tanggung jawab. Jadi siapa saja yang diberikan tanggung jawab, maka dia adalah pemimpin. Pemimpin sesuai dengan cakupan tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Iya. Apalagi kalau dia orang yang memimpin suatu masyarakat atau suatu negara besar, maka ini lebih-lebih lagi. Tanggung jawabnya lebih besar lagi. Iya. Dan yang paling utama yang akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban adalah bagaimana dia menjaga agama, menjaga keimanan masyarakat yang dipimpinnya. Ini yang utama, bukan masalah harga beras atau harga listrik atau tarif telepon. Bukan itu yang pertama yang Allah akan tanyakan di hari kiamat. Tetapi bagaimana dia berusaha menjaga masyarakatnya dari akidah-akidah yang sesat. Apakah dia sudah membimbing orang-orang yang dipimpinnya untuk taat kepada Allah? Ini yang pertama yang akan ditanyakan oleh kepada setiap pemimpin. Jadi setiap pemimpin rumah tangga misalnya, yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah
bagaimana dia mengajarkan agama kepada anak istrinya. Ini yang utama. Baik, seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Kalau seorang punya satu istri, dia sudah merupakan pemimpin, maka kalau dia punya dua istri, kepemimpinannya lebih berat lagi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia mendidik dan memenuhi kebutuhan dua keluarganya atau bahkan lebih. Iya. Maka di antara yang diwajibkan bagi orang yang berpoligami adalah berlaku adil. Dan berlaku adil yang dimaksudkan di sini adalah berlaku adil dalam pembagian dalam hal-hal yang zahir. Nah ini. Jadi intinya dua. Kalau orang yang mau berpoligami, yang pertama, dia mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Yang kedua, dia mampu berlaku adil. Dua ini intinya. Baik. Ada yang terakhir mungkin? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Sudah Isya. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.